Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh kembali berjumpa dengan saudara-saudara kami seiman di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih kami rindu bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami dan memimpin setiap kami, sehingga melalui firman-Mu kami boleh mendapat berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam persekutuan wanita pada sore hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, kita kembali boleh bersama-sama bersekutu, bertatap muka pada sore hari ini. Tema renungan firman Tuhan pada sore hari ini adalah janganlah jemu berbuat baik. Jangan jemu berbuat baik. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-43. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-43. Saya akan membacakan bagi ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, pada masa sekarang ini kita menghadapi masa pandemi. Di masa-masa pandemi ini orang banyak kehilangan pekerjaan, kemudian usaha menjadi surut, kemudian ekonomi menjadi sulit, bahkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari banyak orang yang mengeluh karena pandemi yang berkepanjangan. Di tengah-tengah situasi yang demikian, kita dituntut untuk menyatakan kasih secara nyata. Kasih itu bukan hanya digembar-gemborkan, tetapi kasih itu harus diwujudkan secara nyata. Banyak orang di masa-masa yang sekarang ini, jangankan untuk berbuat kasih kepada seseorang atau kepada orang lain, berbuat kasih untuk keluarga atau mungkin untuk diri sendiri itu pun sangat diusahakan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, pada masa sekarang ini ketika berbicara dengan tema berbuat baik kepada orang lain merupakan hal yang sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang semakin hari semakin tipis kasihnya kepada orang lain. Banyak mereka yang mementingkan diri sendiri. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk mewujud nyatakan kasih itu secara konkret. Salah satu wujud kasih yaitu berbuat baik. Di dalam Alkitab yang kita baca, di sana merupakan salah satu contoh tokoh Alkitab
yang senantiasa berbuat baik di dalam kehidupannya. Kita akan melihat apa saja yang diperbuatnya. Yang pertama, Dorcas berbuat baik dengan talentanya. Ayat yang ke-39 di sana berkata, semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Dari ayat ini kita melihat dan kita mendapat sebuah informasi bahwasanya Dorcas, yaitu di dalam bahasa Yunani Tabita, dia adalah seorang yang senang berbuat baik. Dia bisa membuat baju, dia bisa membuat pakaian sendiri. Lalu setelah dia membuat baju, dia membagi-bagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan dia melayani orang-orang tersebut menggunakan keahlian yang dia miliki. Masing-masing kita mempunyai talenta yang berbeda-beda. Ada yang bisa menjahit seperti yang dilakukan oleh Dorcas, ada pula yang bisa memasak, ada pula yang bisa mengajar, ada pula yang bisa berbuat sesuatu dengan keahlian-keahlian. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa untuk berbuat baik tidak perlu menunggu menjadi mempunyai uang yang banyak. Ketika kita berbuat baik, kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau mempunyai uang yang berlimpah-limpah. Tetapi ketika kita berbuat baik, kita bisa menggunakan keahlian kita. Seperti halnya yang dilakukan oleh Dorcas. Dia membagi-bagikan pakaian dan baju kepada orang-orang di sekitarnya. Dan hal ini menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, di Sidoarjo ada yang namanya pawon berkah. Pawon berkah adalah seseorang, dia senantiasa memasak untuk orang-orang yang mengemis, untuk orang-orang yang mengambil sampah, untuk pemulung, dan untuk orang-orang terpinggirkan. Dan dengan apa yang dilakukannya, ternyata membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang di sana yang dulunya sangat fanatik dengan keberadaan gereja, setelah diadakan pawon berkat, maka gereja menjadi semakin terkenal dan pada akhirnya mereka menjadi tidak fanatik lagi. Hal ini sepele dari kesenangannya untuk memasak. Jadi ketika seseorang itu senang memasak, lalu orang tersebut membuat makanan dan kemudian dibagikan kepada orang lain. Dan pada akhirnya hal yang demikian menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian di Boyolali juga ada sepasang keluarga yang perempuan itu adalah seorang guru, kemudian yang laki-laki juga adalah seorang guru. Dia bertekad untuk tetap tinggal di Boyolali dan tidak mau pindah ke kota lain. Padahal di Boyolali itu sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi sepasang suami istri ini berketetapan untuk tetap tinggal di sana. Dan pada akhirnya setelah di sana mereka mendirikan perpustakaan, lalu mengajar anak-anak yang ada di sana. Mereka berharap supaya anak-anak ini tidak meninggalkan kota tersebut setelah mereka dewasa, di masa produktif mereka. Dan pada akhirnya hal itu terjadi dengan pengabdian dua orang guru, yang perempuan mengajar bahasa Inggris dan yang laki-laki mengajar pelajaran umum. Mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kita bisa berbuat baik dengan setiap talenta atau keahlian yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tidak perlu dengan uang yang banyak, tetapi apa yang kita bisa lakukan, yaitu dengan keahlian yang kita miliki, kita bisa berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti yang sudah dilakukan oleh Dorcas dengan menjahit, kemudian pawon berkat dengan memasak, dan guru yang ada di Boyolali dengan mengajar anak-anak.
Ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, talenta apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Mari bersama-sama melalui talenta-talenta tersebut kita berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, Dorcas dikenang oleh banyak orang. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-39. Di sana dikatakan, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Di dalam ayat ini ada kata-kata bahwa para janda itu menangis. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Dorcas atau Tabita, orang yang suka membagi-bagikan pakaian dan baju kepada janda-janda dan murid-murid yang lain, pada waktu itu ia sakit dan pada akhirnya dia meninggal. Dan setelah ia meninggal, janda-janda yang lain yang selama ini dia layani, itu mereka semua menangis ketika si Dorcas meninggal dunia. Ini menandakan bahwa janda-janda tersebut merasa kehilangan atas apa yang dialami oleh Dorcas. Semasa hidupnya dia senantiasa berbuat baik, menolong janda-janda, janda yang sudah tidak punya suami dan juga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kemudian si Dorcas ini senang menolong mereka, dan pada akhirnya ketika Dorcas ini meninggal, janda-janda tersebut merasa kehilangan. Dorcas dikenang oleh banyak orang. Sekalipun Dorcas telah tiada, tetapi kebaikan yang dia lakukan semasa hidupnya tidak hilang dalam ingatan mereka. Sekalipun Dorcas meninggal, tetapi kebaikannya tetap hidup di dalam hati dan kehidupan para janda yang saat itu dia bagi-bagikan baju dan pakaiannya. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, berbuat baik hanya bisa kita lakukan semasa kita hidup. Ketika kita sudah meninggal, kita sudah tidak bisa berbuat baik lagi. Itu artinya bahwa ketika kita berbuat baik, ada masanya. Pada waktu kita sehat, pada waktu kita mampu, pada waktu kita masih kondisi yang baik, kita tetap bisa berbuat baik. Tetapi setelah kita sakit, bahkan setelah kita meninggal, waktu dan kesempatan untuk berbuat baik sudah hilang. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, selama masih ada waktu dan kesempatan di dalam dunia ini, mari kita bersama-sama berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga ketika kita meninggal, kita akan menjadi orang-orang yang dikenang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah nanti ketika kita meninggal akan banyak orang yang menangisi kepergian kita, atau justru sebaliknya? Itu tergantung dari bagaimana kita berbuat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada seorang yang berkata dan menceritakan kepada saya, tetangga saya dulu itu orang yang sangat baik. Dia suka memberi makanan kepada anak-anak saya. Kemudian pada waktu itu dia juga sering kali memberikan pakaian-pakaian kepada anak-anak saya. Kemudian seorang itu berkata kepada saya, pada waktu dia meninggal, saya rela memandikan dia, merawat dia, karena mengingat segala kebaikan demi kebaikan yang sudah dilakukannya kepada saya. Kemudian saya juga menghantar ke peristirahatan yang terakhir. Itu semua karena saya mengingat segala kebaikan demi kebaikan yang sudah diberikan kepada keluarga saya. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika kita meninggal, kita atau mungkin orang lain meninggal,
Kita seringkali mendengar dulu pada masa hidupnya orang itu sudah berbuat ini, sudah berbuat itu, dan segala kebaikan demi kebaikannya itu tetap dikenang walaupun orang itu sudah meninggal. Demikian juga halnya dengan Dorcas. Sekalipun dia sudah meninggal, janda-janda itu memakai baju dan pakaian yang dibuatnya semasa dia hidup, dan pada waktu itu mereka pun menangisi keberadaan Dorcas. Bagaimana dengan kehidupan kita? Waktu hidup kita itu terbatas selama kita ada di dunia ini. Kita mempunyai waktu yang singkat, dan kebaikan demi kebaikan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita masih hidup dan masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Oleh karena itu, semasa hidup kita, mari bersama-sama kita belajar berbuat baik kepada orang lain, sehingga ketika kita mungkin dipanggil oleh Tuhan atau kita pergi, maka ada kenangan-kenangan yang indah yang kita tinggalkan bagi kehidupan mereka, dan kebaikan itu tidak akan pernah terhapus dalam kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, Dorcas menerima balasan dari kebaikannya. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam Alkitab, secara khusus Galatia pasal berkata bahwasanya ia akan memperoleh balasan kebaikan dari setiap kebaikan yang dilakukannya. Oleh karena itu, jangan jemu berbuat baik. Jika sudah tiba waktunya, kita akan menuai. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, setiap kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Kita akan menuai kebaikan yang kita telah taburkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berbuat baik, kita memang tidak berbuat baik untuk supaya kita masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi ketika kita berbuat baik, kita melakukannya karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dan pada akhirnya dengan kebaikan-kebaikan itu kita akan menerima balasan daripada Tuhan. Sebagai contoh adalah Dorcas. Pada waktu dia meninggal, orang-orang yang ada di sekitarnya rela memberikan pertolongan kepada Dorcas. Mereka rela membantu Dorcas di saat Dorcas sudah meninggal. Di dalam ayat yang ke-38 di sana dikatakan, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, waktu Dorcas meninggal, kemudian setelah dimandikan dan ditaruh di ruang atas, kemudian orang-orang yang ada di sana mempunyai inisiatif. Mereka mendengar bahwa Petrus sedang berada di Lida. Kemudian pada waktu itu ada orang yang menyuruh supaya 2 orang pergi kepada Petrus. Padahal jarak antara Lida dan Yope itu berjarak 17 km, jarak yang cukup jauh. Tetapi orang mau pergi ke sana, mau menjemput Petrus supaya Petrus berbuat sesuatu kepada Dorcas yang sudah mati. Ini tandanya bahwa orang-orang yang ada di sana pun ketika Dorcas meninggal, mereka mau membantu dan menolong keberadaan Dorcas. Mereka pun berbuat ringan tangan kepada Dorcas, karena Dorcas selama hidupnya pun senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan hanya itu saja balasan yang diterima oleh Dorcas, tetapi Alkitab juga mencatat di ayat yang ke-36 bagian yang ke-B, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Alkitab
mengabadikan nama Dorcas atau Tabita itu sebagai balasan atas kebaikannya. Di dalam Alkitab sendiri mencatat bahwa perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Selama Alkitab ini dibaca, maka tokoh Dorcas ini pun akan selalu dikenang sebagai orang yang senang berbuat baik dan senang memberi sedekah. Kemudian balasan yang Dorcas terima juga setelah Petrus datang, maka di sana Petrus berlutut dan berdoa lalu berkata kepada Dorcas supaya Dorcas membuka matanya dan bangun, dan hal itu pun terjadi. Dari peristiwa ini tersiar ke seluruh Yope dan pada akhirnya menjadikan orang-orang yang ada di sana percaya kepada Tuhan Yesus. Dari kehidupan dan kematiannya ini membuat orang-orang yang ada di sana pada akhirnya percaya dan menerima kepada Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, segala kebaikan demi kebaikan yang dilakukan atau perbuatan baik yang dilakukan pasti ada balasannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Dorcas. Alkitab pun mencatat bahwa jika kita tidak menjadi jemu, maka kita akan menuai segala perbuatan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita tidak jemu berbuat baik? Kisah yang dialami oleh Bunda Teresa. Bunda Teresa adalah orang yang rela melayani di Kalkuta. Dia melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang terkena HIV, orang-orang yang terkena penyakit, orang-orang yang terpinggirkan. Segala kebaikannya itu pernah dihujat dan ditentang oleh orang-orang. Tetapi dia tidak menjadi jemu di dalam melayani mereka. Hingga akhir hidupnya Bunda Teresa ini masih tetap melayani mereka. Bagaimana dengan kita? Kadangkala kita sudah berbuat baik dengan orang lain, kita sudah membuat hal-hal yang baik untuk orang lain, tetapi keberadaan mereka membuat kita merasa jemu karena mereka mungkin mengejek, karena mereka mungkin memojokkan, karena mungkin mereka juga tidak menerima segala kebaikan yang sudah kita buat, dan pada akhirnya menjadikan kita tawar hati, menjadi lemah dan tidak mau lagi berbuat baik. Ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, hal yang demikian dialami oleh jemaat di Galatia. Mereka sudah berbuat baik, tetapi pada akhirnya ada orang-orang yang menentang mereka dan ada orang-orang yang pada akhirnya melemahkan mereka di dalam mereka berbuat baik. Sehingga pada akhirnya Paulus menyatakan, jika kita tidak jemu berbuat baik, maka tiba waktunya kita akan menuai segala perbuatan baik kita. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, jadi apapun yang kita alami ketika kita berbuat baik, mungkin kita sudah berbuat baik kepada orang lain, tetapi mungkin orang lain mengejek Allah seperti itu saja. Jadi menjadikan kita lemah, tawar hati dan tidak mau lagi berbuat baik. Tetapi yang dilakukan Dorcas hingga akhir hidupnya, dia tetap berbuat baik dan pada akhirnya dia menuai kebaikan itu daripada Tuhan. Sekalipun mungkin kita tidak menuai kebaikan itu di dalam dunia ini, tetapi Tuhan menyediakan kekekalan di dalam kehidupan kita. Jadi ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kesimpulan dari firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita berbuat baik
dengan segala talenta atau keahlian yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semasa kita hidup, sehingga kehidupan dan kebaikan kita akan senantiasa dikenang orang. Dan jangan menjadi lemah atau tawar hati di dalam berbuat baik, hingga tiba waktunya pun kita akan menuai segala kebaikan itu dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah ini semua menjadi pedoman bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Kami menjadi orang-orang yang tidak jemu berbuat baik, tetapi tetap menebarkan kebaikan bagi orang yang ada di sekitar kami, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.